Jangan copot masker saudara sembarangan, apalagi di tempat umum. Hati-hati, bisa tertular COVID. Iya, saudara, eh, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ada cerita bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dan yang fenomenal dari Kisah Para Rasul 3 itu adalah jawaban Petrus di ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan ini menjadi sebuah ayat yang sangat dikenal, karena membandingkan antara harta benda dengan kesembuhan, di mana sembuh itu tidak selalu bisa dibeli dengan harta benda, atau logika sebaliknya, harta benda itu ternyata tidak mampu membeli semua hal, termasuk juga kesembuhan, termasuk juga nafas yang setiap hari kita hirup, kebahagiaan, sukacita, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Nah, tetapi yang saya mau tekankan dalam Kisah Para Rasul 3 ini adalah respon orang yang menyaksikan kesembuhan itu. Dalam ayat 9, Kisah Para Rasul 3 dalam ayat 9 dikatakan demikian. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dampaknya luar biasa. Kesembuhan Petrus itu mendapatkan respon yang menarik. Orang tidak menyanjung-nyanjung Petrus. Petrus orang biasa. Jangan disanjung-sanjung. Dalam kekristenan tidak pernah ada himbauan menyanjung satu orang pun tokoh dalam Alkitab. Nggak ada. Ya, puji dia, sanjung dia, muliakan dia. Begitu rupa, nggak ada. Ya, kita hanya menghargai ketokohannya, kita menghargai apa yang dia lakukan, ya, kita menghormati apa yang sudah dia kerjakan sebagai pembangun iman. Bunda Maria juga begitu, hebat yang dialaminya, hebat yang dikerjakannya, dan itu mengagumkan kita semua. Tapi bukan lalu menempatkannya sejajar dengan Tuhan, bukan kan? Bukan. Ya, ketika saudara kita yang Katolik memujanya, itu bukan berarti lalu Maria sama dengan Yesus anaknya itu sendiri atau dengan Tuhan itu sendiri, bukan. Tidak ada yang kita sembah, dimuliakan, diagungkan karena mereka manusia. Manusia biasa saja. Tidak perlu diagung-agungkan begitu rupa. Ya. Sampai kita angkat derajatnya begitu tinggi mulia, padahal dia manusia biasa. Pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan, pasti ada yang salah dengan kehidupannya. Jadi kan dia tokoh iman, iya. Teladan, iya. Contoh dalam hal menjadi pelaku firman, iya. Termasuk Petrus tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh rakyat, umat pada waktu itu, atau tepatnya saksi mata pada waktu itu, tepat. Mereka memuji Allah. Yang mulia adalah Tuhan. Kita hanya sekedar alat. Maka jangan kultuskan manusia, karena itu akan membuat kita kecewa. Manusia tetap manusia, berdosa dan tidak sempurna. Maka sekali lagi, jangan kultuskan manusia. Dan itu sangat salah. Ketika kita memuliakan manusia sedemikian rupa, kita sedang menantang Tuhan. Ketika kita menjadi sekutu manusia, maka kita akan menjadi musuh dari Tuhan, lawan dari Tuhan. Siapa mau? Jangan coba-coba lakukan itu. Maka manusia biarlah jadi manusia biasa. Oke, kita teladani hidupnya.
Tapi jangan pernah menyanjungnya sedemikian tinggi. Karena juga gini, kalau yang kita sanjung-sanjung itu terlalu tinggi, nanti jatuhnya juga sakit, teplok. Kita juga nggak mau kan, orang yang sudah bagus itu kemudian pada saatnya karena udah ketinggian kesombongannya lalu dia jatuh begitu rupa. Stop memuliakan manusia, tapi muliakanlah Tuhan. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi. Dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.